Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tianti Tridewi dengan NIM channel 1804 menjelaskan tentang konsep dan pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Yang pertama, konsep dari aset tidak berwujud. Aset dari perusahaan yang tidak berbentuk fisik dan memiliki sifat aset jangka panjang, artinya aktiva tidak berwujud milik perusahaan ini tidak ditujukan untuk dijual suatu hari nanti. Seluruh aktiva tidak berwujud akan dikelola untuk menghasilkan keuntungan untuk operasional perusahaan. Berdasarkan definisi dari aktiva tidak berwujud ini, maka dapat dimengerti bahwa keberadaannya sangat penting untuk perusahaan. Namun ada beberapa bentuk dan jenis berbeda dari aktiva tidak berwujud ini. Kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek yaitu hutang yang harus dilunasi dalam tempo 1 tahun akuntansi. Kewajiban jangka pendek yang pertama, kewajiban jangka pendek jumlahnya sudah pasti adalah kewajiban jangka pendek yang sudah pasti terjadi dan jumlahnya sudah pasti. Yang kedua, kewajiban jangka pendek yang jumlahnya diestimasi, yaitu provisi dan kontingensi. Amortisasi aset tidak berwujud dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Amortisasi dan aset tetap tak berwujud. Amortisasi merupakan berkurang atau menurunnya nilai aktiva tetap tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu di dalam suatu periode akuntansi. Karenanya, amortisasi berhubungan erat dengan aktiva tetap tak berwujud suatu perusahaan. Metode garis lurus, yaitu perhitungan amortisasi aset tidak berwujud dengan cara menyamakan pembebanan biaya yang dialokasikan di setiap tahunnya. Dengan kata lain, nilai penyusutan yang dialami setiap tahunnya selalu sama. Untuk memperjelas, klasifikasi kewajiban jangka pendek. Klasifikasi liabilitas jangka pendek sesuai IPRS, sesuatu liabilitas kewajiban. Menurut IAS 1, masuk klasifikasi jangka pendek atau lancar apabila diharapkan bisa diselesaikan, dibayar atau dilunasi dalam kurun waktu operasional normal perusahaan, atau jatuh tempo dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan, tanggal neraca, atau dimiliki untuk maksud diperdagangkan, atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaiannya. Liabilitas secara sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Jika tak satu pun di antara keempat kriteria di atas terpenuhi, maka suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang, masuk dalam klasifikasi liabilitas jangka pendek. Pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek. Dividen yang dibagi dalam bentuk uang atau aktiva jika belum dibayar dicatat dengan mendebit rekening. Laba tidak dibagi dan mengkredit uang dividen. Prosedur pencatatannya, laba tidak dibagi itu di debit dan utang dividen itu di kredit. Utang dividen ini akan segera dilunasi, maka dimasukkan dalam utang jangka pendek. Utang dividen ini timbul pada saat pengumuman pembagian dividen oleh direksi dan terutang sampai tanggal pembayarannya. Dividen untuk saham prioritas walaupun jumlahnya sudah pasti tapi sebelum tanggal pengumuman belum merupakan utang. Uang dividen scrip akan dikelompokkan sebagai utang jangka pendek jika akan segera dilunasi. Pembagian dividen dalam bentuk saham, dividen saham, akan dicatat dengan debit laba tidak dibagi dan kredit dividen saham yang akan dibagi. Pencatatannya, laba tidak dibagi di debit, dividen saham yang dibagi itu di kredit. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang konsep dan pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Jika ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.